Pantasan Jokowi takut sama hak angket. Ternyata ini alasannya. Kalaupun pemakzulan itu masih dianggap jalan terjal lama dan komposisinya tidak sederhana, sebenarnya ada satu jalan yang nyaris dilupakan oleh semua orang dan tidak pernah dipakai selama ini. Ya, dan itu harusnya miliknya partai-partai, karena itu hanya butuh undang-undang kok untuk melakukannya. Dan harusnya partai bisa mengubah undang-undang pemilu, termasuk mengaturnya di undang-undang, harusnya lembaga kepresidenan sih. Tapi harus sekurang-kurangnya adalah di undang-undang Kementerian Negara. Apa itu, Bang Karni? Bagaimana memincangkan presiden. Jadi kita bicara pemakzulan, sebenarnya dalam struktur, dalam isu ketatanegaraan, ada istilah yang disebut dengan lendak, bebek pincang. Presiden, ya, itu ada di banyak negara ya, bukan cuma Amerika, ada di Ghana, ada banyak negara yang menggunakan, Filipina juga menggunakannya. Ada konsep yang namanya bebek pincang. Bebek pincang itu adalah presiden, tak kalah dia mau menuju ke pemilu berikutnya, baik dia sebagai incumbent maupun dia sudah tidak mungkin lagi re-elected, itu harus dibatasi kekuasaannya loh. Nah, kita tidak pernah membatasi itu. Kita tidak melakukan apa-apa di situ. Di negara lain itu dibatasi. Ruang geraknya itu harus dibatasi. Jadi daripada partai-partai ribut bicara soal presiden cawe-cawe, dukung-mendukung, batasi, ayo batasi presiden. Dan ini bisa dipakai bukan sekedar bikin, nggak perlu ubah undang-undang dasar. Itu bisa dengan undang-undang lembaga kepresidenan dan bisa di undang-undang pemilu. Anda bandingkan dengan undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada itu lebih ada batasan buat kepala daerah untuk tidak menggunakan hal atau cawe-cawe di pemilu berikutnya. Itu lebih ada loh dibanding di pilpres. Coba bayangkan. Di pilkada itu masih lebih ada tuh. Gubernur, bupati, wali kota dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, dipincangkan dalam tanda kutip, dilendakkan dalam tanda kutip. Kita nggak menggunakan apa-apa itu. Lalu kemudian ketika sekarang Jokowi cawe-cawe, kita ribut-ribut. Padahal kita punya sarana sebenarnya, dan itu secara sah, secara ketatanegaraan, dan bisa dilakukan, yaitu apa? Memincangkan Presiden Jokowi. Tapi sayangnya itu tidak dilakukan banget. Ya, dan saya kira harusnya pilihan itu yang paling mungkin kalau dikaitkan dengan cawe-cawe. Karena lagi-lagi kalau tuduhannya seperti pelanggaran, korupsi, pembuktiannya lama. Panjang itu. Mau dituduh dengan apa? Mau dikualifikasikan pelanggaran pidana bisa panjang, administrasi panjang, walaupun bukan mustahil ya. Karena sebenarnya bisa cepat, tapi kalau kita baca aturannya itu tak sederhana. MK bersidang untuk memutus itu 3 bulan. Untuk memutus pelanggaran presiden, udah lewat, pemilunya udah lewat, presiden udah bisa ngelakuin apa-apa. Di Amerika itu dipincangkan, bahkan isu presiden mengundang makan saja, partai-partai pendukung, apa istilahnya itu, Rose Garden Party, itu ribut di sana. Itu mau dimasukkan, dianggap dilarang tuh Rose Garden Party, Rose Garden jamuan Rose Garden itu. Di kita kan dibiarkan saja. Padahal kalau kita mau membangun tradisi baru, dan bukan hanya untuk Presiden Jokowi, untuk presiden berikutnya. Kenapa? Karena yang namanya presiden memang apa ya? Ini kata Hamilton ya. Orang yang menemukan sistem presiden itu sendiri di dalam Federalist Paper, dia bilang, ya yang namanya presiden itu godaan otoriternya memang tinggi. Karenanya, isu presiden itu adalah pada pembatasannya. Pembatasan, presiden itu harus dibatasi kekuasaannya, termasuk ketika menjelang pemilu. Nah, kita tidak melakukan itu. Presiden itu godaan otoriternya tinggi sekali, presidensialisme. Makanya presidensialis, kenapa godaan otoriternya tinggi? Salah satunya kalau Anda baca The Perils of Presidentialism, Juan Linz, ya salah satunya karena presiden itu memang lebih fixed term. Presiden itu nggak bisa dijatuhkan karena kebijakan. Beda dengan parlementer. Enggak. Kecuali kalau kebijakannya ada korupsinya. Kecuali kalau kebijakannya ada penyuapannya. Kecuali kalau kebijakannya ada
pengkhianatan negaranya, gitu. Tapi kalau kebijakannya saja bangun IKN, nggak bisa dijadikan isu untuk menjatuhkan dia, kecuali kalau terbukti bahwa ketika membangun IKN menguntungkan kelompok tertentu dengan sengaja menerima suap atau menerima kemudian hal-hal tertentu dalam kaitan dengan itu, baru bisa. Nah, maksud saya adalah itulah presidensialisme. Marilah kita belajar untuk berpikir secara konteks presidensialisme. Dan inti presidensialisme untuk menekan kemungkinan dia menjadi otoriter, itu adalah pembatasan kuasa. Makanya ayo batasi kuasanya. DPR harusnya bicara itu. Benar-benar ngeri jika ini terjadi.